Ada satu angka yang kayaknya udah jadi bagian dari DNA sejarah kita sebagai bangsa. Sebuah angka yang ngebentuk cerita penderitaan, perjuangan, dan udah nancep kuat banget di identitas nasional kita. Pasti udah nggak asing lagi kan sama kalimat ini? Kita denger di mana-mana, dari pidato, buku pelajaran, sampai obrolan dari generasi ke generasi. Kalimat ini tuh punya bobot yang berat banget, udah kayak semacam mantra kebangsaan. Tapi gimana kalau angka yang keramat ini ternyata lebih banyak mitosnya daripada faktanya? Yuk kita coba kupas bareng-bareng, dari mana sih sebenarnya angka ini muncul dan apa cerita asli di baliknya? Oke, perjalanan kita mulai dari sini. Uniknya, asal-usul angka ini tuh bukan dari arsip-arsip sejarah yang rumit, tapi justru dari panggung politik yang panas. Angka 350 tahun ini bukanlah hasil hitung-hitungan sejarawan, melainkan sebuah ciptaan yang strategis. Pemicu mitos ini ternyata adalah kesombongan. Jadi ceritanya di tahun 1930-an, para pejuang kemerdekaan kita nawarin kerjasama ke pemerintah kolonial buat ngelawan fasisme. Dan tahu jawabannya apa? Ditolak mentah-mentah. Dengan sombongnya, Gubernur Jenderal bilang, Belanda udah berkuasa 300 tahun, dan kalau perlu ya 300 tahun lagi juga bisa. Nah, ucapan arogan itu nempel banget di ingatan para pejuang. Bertahun-tahun kemudian, Soekarno dengan jeli lihat potensi di balik angka itu. Dia ambil angka 300 tahun, terus ditambahin 50 tahun lagi biar kedengeran makin dahsyat, makin dramatis. Dan jadilah slogan buat ngebakar semangat ngelawan Belanda yang mau coba-coba balik lagi ke sini. Dan ini poin kuncinya, Soekarno sendiri tuh sadar banget kalau ini mitos. Dia bahkan bikin analogi, katanya ini tuh kayak bohlam lampu. Ada masa pakainya. Tujuannya buat nyemangatin kita di masa-masa awal kemerdekaan. Pas kita modalnya cuma bambu runcing ngelawan senjata modern. Masalahnya adalah bohlamnya udah kadaluarsa, tapi kita masih pakai terus sampai sekarang. Oke, sekarang kita geser. Kita lihat gimana para sejarawan coba ngebongkar angka ini. Ternyata kalau kita benar-benar lihat catatan sejarahnya, narasi 350 tahun ini langsung goyah. Ada satu tokoh kunci di sini, namanya J.J. Racing. Dia ini seorang ahli hukum. Nah, di tahun 50-an, dia nulis serangkaian esai yang intinya ngebuktiin kalau klaim 350 tahun itu sama sekali nggak punya dasar sejarah. Dia seolah bilang, hey, mitos ini udah nggak relevan lagi loh. Faktanya, Racing nunjukin kalau bahkan di awal abad ke-20, coba bayangin, ini pas Soekarno lahir, perlawanan tuh masih berkobar di mana-mana. Aceh, Bali, Tanah Batak, semuanya masih aktif berperang. Jadi gagasan kalau seluruh Nusantara udah takluk ratusan tahun, jelas nggak akurat. Jadi realitanya itu jauh lebih kompleks. Nusantara ini bukan satu wilayah yang pasrah gitu aja, tapi kumpulan banyak kerajaan yang dinamis. Belanda itu seringnya harus negosiasi, bikin perjanjian, bahkan sampai harus minta ekstradisi penjahat dari satu kerajaan ke kerajaan lain. Itu kan nunjukin kalau ada kedaulatan kan? Terus ya, kalau kita hitung-hitungan matematika sederhana aja, udah nggak masuk akal. Mau ngitung dari kapan? Dari VOC datang ke Ambon, nggak nyampe 350 tahun. Dari Batavia direbut, kurang juga. Dan yang paling penting, VOC itu kan perusahaan dagang, bukan negara Belanda. Mereka bukan representasi negara sampai setelah VOC bangkrut. Jadi, angka 350 itu benar-benar ngawang, nggak ada dasarnya. Terus apa dong artinya ini semua? Nah, justru dengan ngebongkar mitos ini, kita malah nemuin sebuah cerita sejarah yang jauh lebih membanggakan, yang lebih memberdayakan kita. Gini deh, narasi 350 tahun itu sadar nggak sadar malah nguatin stereotip kolonial. Tahu kan yang bilang pribumi itu bodoh dan males makanya gampang dijajah. Padahal kenyataannya sejarah nunjukin gambaran yang 180 derajat kebalikannya. Leluhur kita itu bukan korban yang pasif. Sejarah justru mencatat mereka sebagai diplomat-diplomat ulung yang bisa maksa Belanda buat negosiasi setara. Sebagai ahli strategi perang yang bikin Belanda boncos di Perang Jawa dan Perang Aceh, mereka itu pejuang-pejuang yang tangguh. Nah, inilah warisan kita yang sebenarnya. Sebuah bangsa yang cerdas dan gak pernah menyerah. Oke, pertanyaan besarnya sekarang, kalau mitos ini jelas udah kadaluarsa dan cerita aslinya jauh lebih heroik, kenapa angka 350 tahun ini masih aja kita dengar sampai hari ini? Jawabannya ada pada apa yang bisa kita sebut sebagai jembatan yang putus. Ada jurang yang lebar banget antara riset para sejarawan di dunia akademik sama apa yang diajarkan di sekolah dan kita obrolin sehari-hari. Penemuan-penemuan baru itu seringnya nggak nyampe ke masyarakat luas.
Tapi ada juga kemungkinan lain. Seperti kata nasihat kuno ini, kadang-kadang narasi yang melemahkan itu sengaja dibiarkan hidup. Kenapa? Karena rakyat yang percaya sejarah bangsanya itu cuma sebagai korban yang mudah ditaklukkan, mungkin jadi lebih mudah diatur. Beda sama rakyat yang sadar kalau leluhurnya itu pejuang dan negosiator hebat. Nah, disinilah gagasan seperti Merdeka Belajar jadi penting banget. Kemerdekaan buat berpikir itu dimulai dari bebas dari narasi-narasi usang yang membelenggu. Dengan berani mempertanyakan mitos kayak gini, kita sebenarnya lagi ngelatih generasi baru buat berpikir kritis, biar nggak cuma nelan mentah-mentah apapun cerita yang disodorkan ke mereka. Jadi, pada akhirnya ini bukan cuma soal ngelurusin angka. Ini tentang merebut kembali narasi kita sendiri. Pertanyaan yang perlu kita renungkan sekarang adalah, kalau kita tahu bahwa leluhur kita adalah negosiator dan pejuang yang ulung, bukan sekedar korban pasif, seharusnya bagaimana identitas baru ini menginspirasi cara kita membangun Indonesia ke depan?